Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Lukman Nur Hakim, Gigi Handika Jati, Salma Maharani, dan Wina Ahmanda. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prosedur peralatan survei dan pemetaan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis alat survei dan pemetaan. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami prosedurnya. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat menyebutkan fungsi jenis peralatan survei dan pemetaan. Lalu, apakah Anda sudah tahu apa itu survei dan pemetaan? Simak slide berikut ya. Survei merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis data. Pemetaan. Istilah pemetaan berasal dari maksud praktis ilmu geodesi, yaitu membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian kecil atau sebagian besar permukaan bumi. Jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan. Terdapat 3 jenis peralatan survei dan pemetaan yang sering digunakan, yaitu alat hitung sederhana, alat hitung optik, dan alat hitung elektronik. Alat hitung sederhana merupakan alat ukur yang paling mudah digunakan untuk mengukur satu macam pengukuran. Alat ukur optis merupakan alat ukur yang dilengkapi perlengkapan optis hingga didapat pengukuran yang lebih detail. Dan alat ukur elektronik merupakan alat ukur yang menggunakan gelombang inframerah sehingga perhitungan menjadi lebih akurat, tepat, dan presisi. Alat ukur sederhana. Pita ukur. Pita ukur dapat digunakan dengan merentangkan pita dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek untuk mengukur panjang atau jarak objek tersebut. Pita ukur memiliki berbagai macam satuan panjang, terletak pada badan pita tergantung standar unit yang digunakan untuk pengukuran. Yang kedua ada kompas. Cara menggunakan kompas yaitu posisikan kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas dan dapat menunjukkan arah yang diinginkan. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai petunjuk arah mata angin utama dan sebagai penentu arah dari satu titik ke titik yang lain pada besaran azimut. Yang ketiga, klinometer. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan juga mengenai fungsi dari klinometer itu sendiri. Prosedurnya dilakukan oleh 2 orang dengan tugas melakukan dan mencatat hasil pengamatan, sedangkan fungsinya untuk mengukur sudut elevasi. Setelah membahas mengenai alat ukur sederhana, selanjutnya saya akan membahas mengenai alat ukur optis. Yang pertama itu ada sifat datar. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya mengenai prosedur, sebaiknya sifat datar menggunakan kaki 3 untuk penyangga. Lalu pastikan penyangga tersebut kuat dan tidak miring. Letakkan sifat datar di atas penyangga, lalu posisikan penyangga di titik yang sudah ditentukan. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nifo. Lalu tepatkan gelembung nifo berada di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya untuk fungsi, sifat datar memiliki banyak fungsi, tapi salah satunya yaitu untuk mengukur beda tinggi dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua yaitu teodolit. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan juga fungsi dari teodolit. Secara umum, prosedur teodolit sama dengan prosedur sifat datar yang telah dijelaskan sebelumnya. Sama-sama membutuhkan kaki 3 sebagai penyangga, lalu atur nifo pada sumbu vertikal dan pada sumbu horizontal. Lalu atur teodolit hingga berada pada posisi tengah titik ikat. Fungsinya yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Yang ketiga ada statif atau kaki 3. Prosedurnya, atur ketinggian statif sesuai tinggi si pengamat dengan cara memutar baut statif, tetapi jangan terlalu keras agar tidak cepat rusak. Berfungsi sebagai penyangga alat pemetaan ketika di lapangan. Statif terdiri dari kepala statif untuk menyimpan alat survei dan kaki statif sebagai penyangga. Yang keempat, water paths.
Alat ini memiliki sisi yang datar untuk melakukan pengukuran dengan membandingkan kedua bidang. Untuk mengukur keratan sebuah elemen, di tengah alat ini terdapat gelembung acuan. Jika gelembung sudah berada di tengah nivå, maka dapat dipastikan bahwa bidang sudah sejajar. Fungsi dari alat ini yaitu memastikan fondasi awal suatu bangunan tidak miring. Kedua, alat ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa sejajar suatu permukaan dari sebuah elemen bangunan. Yang kelima yaitu baak, berfungsi untuk mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah skala rambu atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap berapa sentimeter atau berapa milimeter skala rambu. Terutama pada daerah sambungan rambu harus benar. Cara menggunakan rambu ukur, atur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan. Kedua, letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah titik. Ketiga, usahakan rambu ukur tersebut tidak miring karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Yang keenam, unting-unting, berfungsi untuk mengukur ketegakan suatu benda atau bidang. Alat ini terbuat dari bahan besi berwarna putih, kuningan, dan juga besi biasa. Berbentuk prisma dengan ujung lainnya dibuat penempatan benang kait. Prosedur yang pertama yaitu membuat paku ikatan pada salah satu ujung atas dari balok. Lalu benang diikatkan pada balok dan unting-unting diturunkan perlahan. Tunggu sampai unting-unting tidak bergerak lagi, baru dilakukan pengukuran ketegakan dengan memeriksa jarak benang atas ke tiang dan kemudian membandingkan jarak benang ke dinding. Jika ukuran atas dan bawah sudah sama, maka tiang sudah benar-benar tegak. Alat hitung elektronik. Yang pertama, GPS, Global Positioning System. Prosedur pertama, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung. Atur untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman area calculation. Kemudian tekan tombol start, lalu enter. Jika tombol start berubah jadi tombol stop, berarti GPS sudah dapat digunakan. Fungsinya yaitu mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan di bumi dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua yaitu total station. Prosedur penggunaannya yaitu pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivå di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah sesuai dan semua berada pada posisi yang tepat, total station siap digunakan. Fungsinya yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis.